Bos kaya raya sombong tapi jatuh cinta dengan pembantu rumah tangga berhati lembut dan cantik. Awal-awal pembantu itu sering diremehkan dan dihina, dan endingnya jadi seperti ini. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Rumah besar itu berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Pilar-pilarnya tinggi menjulang, lantainya marmer berkilau, dan setiap sudutnya dipenuhi barang-barang mewah impor. Tapi di balik kemegahannya, rumah itu terasa dingin, sepi, hampa. Penghuninya hanya satu, Dimas Ardiansyah, pria muda berusia 32 tahun, pemilik beberapa perusahaan properti yang sukses. Dimas kaya raya, tapi dikenal angkuh dan perfeksionis. Tak sedikit karyawan yang memilih resign hanya karena tak tahan dengan sikap dinginnya. Ia jarang tersenyum, jarang berbicara sopan, dan sangat membenci kesalahan kecil. Pagi itu, sebuah mobil sederhana berhenti di depan gerbang rumah. Seorang gadis muda turun, membawa tas ransel lusuh dan bungkusan plastik. Wajahnya manis, tapi sederhana. Ia adalah Rani, 23 tahun, pembantu rumah tangga baru yang dikirim dari agen. Dengan langkah hati-hati, Rani masuk ke dalam rumah setelah diberi izin oleh satpam. "Permisi." Suaranya lembut. Dimas menatapnya dari atas tangga. Dari ujung kaki sampai kepala. Pakaian Rani sangat sederhana. Sepatu ketsnya sudah usang, dan rambutnya hanya dikuncir biasa. "Kamu pembantu yang baru?" tanya Dimas dingin. Tangannya menyilangkan dada. "Iya, Pak. Saya Rani." Jawabnya pelan sambil menunduk. Dimas menyipitkan mata. "Kamu kelihatan lemah. Jangan bikin repot. Di sini, saya gak suka orang lamban. Semua harus rapi dan cepat." Rani hanya mengangguk, mencoba tetap sopan meski hatinya sedikit tercekat. Ini bukan kali pertama ia diremehkan. Ia tahu, orang-orang kaya sering memandang rendah seperti dirinya. Tapi ia tak punya pilihan. Ia harus kuat. Dimas melirik ke arah tas plastik di tangan Rani dan mendecak. "Bawa barang kayak gitu ke dalam rumah? Kamu pikir ini rumah kontrakan?" Rani buru-buru menyembunyikan plastik itu di balik punggungnya. "Maaf, Pak. Isinya cuma oleh-oleh dari kampung. Untuk makan sendiri. Taruh di dapur. Jangan bikin rumah ini kotor. Dan satu lagi, jangan sok akrab. Jaga jarak." Kata Dimas ketus lalu berbalik naik ke atas tanpa memberi kesempatan Rani bicara lagi. Rani menghela napas pelan. Dalam hati ia berbisik. "Tak apa. Demi ibu dan adik-adik di kampung, aku harus kuat. Walau direndahkan, aku akan tetap bertahan." Hari pertama di rumah megah itu dimulai dengan luka kecil di hati. Tapi Rani percaya, sabar dan kerja keras akan membawa jalan keluar. Meski untuk saat ini, ia hanya dianggap tak lebih dari debu di karpet mewah milik bosnya yang sombong. Pagi masih basah oleh embun ketika Rani sudah bangun lebih dulu dari matahari. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman depan, mengepel lantai, dan membersihkan perabotan kaca yang berjajar rapi di ruang tamu. Semuanya dikerjakan dengan cekatan. Walau tubuhnya lelah dan matanya masih berat karena tidur larut malam. Namun bagi Dimas, semua itu tak pernah cukup. "Rani." Suara Dimas menggema dari ruang makan. Nada tinggi dan kasar seperti biasa. Rani buru-buru menghampiri dengan kepala menunduk. "Iya, Pak." Dimas menunjuk piring sarapannya yang masih ada noda minyak. "Kamu nyuci piring pakai apa?" "Air comberan." "Ini kotor," bentaknya. "Maaf, Pak. Saya akan bersihkan lagi," ucap Rani pelan, menahan sesak di dada. Dimas mendengus dan berdiri sambil mengibas jasnya. "Kamu itu kerja aja gak becus. Tapi gayanya kayak orang kuat. Baru juga seminggu kerja, udah bikin kesalahan berkali-kali." Rani menunduk. Ia tak ingin membalas. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah seorang pembantu. "Dengar ya," lanjut Dimas, mendekat dengan wajah penuh emosi. "Kamu itu hanya pembantu. Jangan pernah merasa kamu penting di rumah ini.
Jangan harap aku akan baik sama kamu. Rani hanya bisa menjawab lirih. Saya mengerti, Pak. Malam hari, saat rumah sudah sunyi, Rani duduk di sudut dapur dengan ponsel butut di tangannya. Ia membuka aplikasi transfer bank online. Tabungan kecilnya hasil bekerja selama 2 minggu. Dengan hati-hati, ia kirimkan sebagian uangnya ke rekening ibunya di kampung. Ibu, Rani udah transfer, ya? Maaf belum banyak. Tapi semoga cukup buat beli obat. Air matanya jatuh diam-diam. Bukan karena dimarahi atau dihina. Tapi karena ia rindu rumah. Rindu pelukan ibu. Dan lelah berpura-pura kuat setiap hari. Namun ia tahu, mengeluh bukan pilihan. Ia harus bertahan demi keluarganya. Dimas, dari balkon lantai atas, secara tak sengaja melihat bayangan Rani duduk sendiri di dapur. Sejenak ia diam. Ada rasa aneh di dadanya. Entah apa. Tapi cepat-cepat ia alihkan pandangan dan menggerutu sendiri. Bodoh. Kenapa juga aku harus peduli? Ia belum tahu bahwa wanita sederhana yang setiap hari ia rendahkan itu perlahan sedang membuka celah kecil di hatinya yang selama ini tertutup rapat. Malam merayap pelan di rumah besar itu. Lampu-lampu gantung kristal memantulkan cahaya temaram, membuat rumah tampak semakin sunyi. Di dapur, suara air mengalir pelan dari keran. Rani berdiri di depan wastafel, mencuci piring bekas makan malam. Tangannya bekerja seperti biasa, tapi kali ini bahunya sedikit gemetar. Air mata jatuh tanpa suara, menyatu dengan air cucian. Ia terlalu lelah untuk menangis keras. Cukup diam, cukup sendiri. Tak jauh dari sana, Dimas turun untuk mengambil air minum. Langkah kakinya ringan. Dan saat mendekat ke dapur, ia tertegun. Di balik pintu kaca, ia melihat Rani. Menangis. Rani menyeka air matanya buru-buru. Tapi sudah terlambat. Dimas sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya tajam. Kamu nangis? Tanyanya ketus. Rani terlonjak. Tidak, Pak. Saya cuma kelilipan sabun. Dimas melipat tangan di dada. Kalau gak kuat kerja, bilang, gak usah pura-pura kuat terus. Keluar aja kalau cuma bisa nangis. Ucapan itu seperti cambuk. Tapi Rani tetap menunduk. Saya gak apa-apa, Pak. Maaf kalau saya kelihatan lemah. Dimas menatapnya sejenak. Di sanubarinya, ada suara kecil yang menegurnya. Kenapa kamu kasar sekali? Dia cuma perempuan muda yang sedang berjuang. Namun, ego Dimas masih lebih besar dari belas kasihnya. Ia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Rani yang kembali menahan tangisnya sendiri. Malam itu, Dimas tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya kembali pada wajah Rani yang penuh air mata. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa bersalah itu terus menghantui. Kenapa dia begitu bersabar? Gumamnya. Padahal aku bahkan tidak pernah memperlakukannya sebagai manusia seutuhnya. Keesokan harinya, Rani kembali bekerja seperti biasa. Seolah tak pernah menangis malam sebelumnya. Ia tetap tersenyum sopan, tetap membersihkan rumah dengan tekun, tetap menyiapkan sarapan tanpa keluhan. Dan untuk pertama kalinya, Dimas merasa ada yang berbeda. Bukan pada Rani, tapi pada dirinya sendiri. Siang itu cuaca terik. Suasana rumah Dimas lebih ramai dari biasanya karena sang ibu, Bu Ratri, datang berkunjung. Wanita parubaya itu datang tiba-tiba, tanpa memberi kabar lebih dulu. Dimas tampak sedikit kesal, karena hari itu ia sedang sibuk menyiapkan laporan untuk proyek barunya. Ibu nggak bilang mau datang, kata Dimas dingin. Ibu kan kangen. Lagi pula rumahmu ini terlalu sepi. Harusnya ada yang menemani kamu, jawab Bu Ratri, tersenyum sabar. Dimas hanya mengangguk sambil sibuk dengan ponselnya. Rani dari kejauhan memperhatikan. Ia lalu menghampiri Bu Ratri dengan sopan. Ibu mau saya buatkan minuman segar, tawar Rani. Oh, kamu pembantu baru itu, ya? Tanya Bu Ratri ramah. Rani mengangguk. Iya, Bu. Saya Rani. Berbeda dengan Dimas, Bu Ratri justru menyambut kehadiran Rani dengan hangat. Terima kasih. Ya, Nak.
Ibu mau es jeruk aja, segar. Tak lama kemudian, Rani datang membawa minuman. Ia meletakkannya pelan di meja dan tersenyum lembut. Bu Ratri terkesan. Jarang sekali ia melihat pembantu yang bersikap penuh hormat, tapi tetap tulus, tanpa dibuat-buat. Namun suasana mendadak berubah saat Bu Ratri memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Ibu! Dimas langsung panik. Bu Ratri tak menjawab. Ia pingsan tiba-tiba di sofa. Dimas panik dan bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Rani yang melihat kejadian itu langsung sigap. Ia berlari ke dapur, mengambil minyak kayu putih dan kain dingin. Dengan cekatan, ia mengusap pelipis Bu Ratri, menyeka keringat di wajahnya, dan membantu membaringkannya di sofa. Ibu punya riwayat jantung. Tanya Rani cepat. Ya, tapi biasanya nggak pernah separah ini. Jawab Dimas cemas. Tenang, Pak. Saya pernah merawat ibu saya yang punya penyakit sama. Tolong ambilkan bantal, biar kepala ibu lebih tinggi. Perintah Rani tanpa ragu. Dimas menuruti. Untuk pertama kalinya ia tunduk pada perkataan seorang pembantu. Setelah beberapa menit, Bu Ratri mulai siuman. Napasnya membaik, meski masih lemas. Rani, terima kasih, Nak, ucapnya lirih. Sama-sama, Bu. Ibu harus banyak istirahat, kata Rani lembut sambil menyelimutinya. Dimas hanya berdiri diam. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa kagum dan bingung sekaligus. Ia tak menyangka, gadis sederhana yang selama ini ia hina ternyata begitu tenang dan tulus dalam situasi darurat. Setelah Bu Ratri tertidur, Dimas menghampiri Rani di dapur. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar lebih pelan. Tadi, makasih, ya, katanya kaku. Rani hanya tersenyum sopan. Saya cuma bantu sebisanya. Pak, ibu bapak juga seperti ibu saya. Dimas terdiam. Kalimat sederhana itu menampar egonya. Dan sejak hari itu, sikap Bu Ratri pada Rani berubah. Ia mulai sering mengajak Rani mengobrol, bahkan membawakan oleh-oleh dari luar kota. Sementara Dimas mulai diam-diam memperhatikan Rani lebih dari sekadar pembantu. Hari-hari berlalu, dan Rani tetap seperti biasa, bekerja dari pagi hingga malam tanpa keluhan. Ia membersihkan rumah dengan teliti, memasak dengan sepenuh hati, dan selalu menyapa siapapun dengan senyum lembut, bahkan saat wajahnya lelah. Dimas mulai memperhatikan semua itu. Awalnya hanya sekilas, tapi semakin hari, matanya seolah tak bisa lepas dari sosok gadis sederhana itu. Pagi itu, dari balik tirai ruang kerja lantai 2, Dimas memperhatikan Rani yang sedang menyiram tanaman. Ia tampak begitu damai, bahkan ketika terkena percikan air tanah yang mengotori bajunya. Tapi ia tidak mengeluh, justru tertawa kecil dan membersihkannya sambil tersenyum. Dimas menggigit bibir. Dalam hati ia bergumam. Kenapa dia bisa sesabar itu? Padahal aku sendiri aja gampang marah walau masalah kecil. Siang harinya, Bu Ratri duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Rani duduk di sampingnya, diminta oleh Bu Ratri sendiri. Mereka mengobrol ringan, seperti ibu dan anak. Aku suka kamu, Ran, kata Bu Ratri tiba-tiba. Jarang ada orang sepertimu. Sopan, lembut, dan penuh perhatian. Rani hanya tersenyum malu. Saya cuma berusaha sebaik mungkin, Bu. Tanpa mereka sadari, Dimas yang baru saja pulang dari kantor melihat adegan itu dari balik jendela mobilnya. Ia tidak turun segera, melainkan diam dalam mobil selama beberapa menit, hanya untuk memperhatikan ekspresi Rani yang hangat dan tenang. Namun, meski hatinya mulai melunak, gengsi Dimas masih lebih kuat. Ia tetap menjaga sikap dinginnya, meskipun jauh di dalam hati ia tahu perasaannya mulai berubah. Suatu sore, saat Rani menyajikan kopi di ruang tamu, tangannya sedikit gemetar karena cangkir terlalu panas. Kopi tumpah sedikit di piring kecil. Maaf, Pak, ucap Rani buru-buru. Dimas hendak marah seperti biasa, tapi matanya menatap wajah Rani yang menunduk. Wajah yang sangat sabar, bahkan saat tahu dirinya bisa dimarahi lagi. Namun kali ini, Dimas hanya berkata singkat, "Hati-hati lain kali." Nada suaranya tidak sekeras biasanya.
Rani sempat terkejut. Tak biasa bosnya bersikap tenang saat ada kesalahan. Dimas lalu beranjak pergi sambil menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Rasa kagum yang mulai tumbuh diam-diam. Dan setiap malam setelah itu, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa pikirannya lebih sering dipenuhi oleh sosok gadis berseragam rumah tangga itu. Sore itu, rumah megah milik Dimas tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil mewah berjejer di halaman. Ruang tamu dihiasi dengan bunga segar dan aroma kopi premium menguar dari dapur. Dimas sedang menjamu 3 tamu penting dari Jepang. Klien bisnis yang potensial untuk proyek perumahan elit di Bali. Ia ingin segalanya tampak sempurna. Tak ada celah, tak ada kesalahan. Rani, seperti biasa, mengurus semua kebutuhan dengan sigap. Ia membuatkan teh hijau, menyiapkan camilan, hingga merapikan ruang kerja Dimas dalam diam. Namun nasib buruk datang dari hal kecil. Saat menyajikan teh, tangan Rani tak sengaja tersenggol kursi, membuat secangkir teh tumpah di karpet mahal yang diimpor langsung dari Turki. Cekat, wajah Dimas langsung memerah. Rani, serunya keras. Kamu tahu karpet ini harganya berapa? 1 bulan gaji kamu pun gak cukup buat ngebayarnya. Rani membeku. 3 tamu menatap bingung. Suasana jadi canggung. Namun Dimas terus bicara tanpa menahan diri. Makanya jangan asal terima pembantu dari kampung. Kerjanya ceroboh, lambat, gak ngerti sopan santun. Rani hanya menunduk. Pipinya memerah karena malu. Tapi ia tidak membela diri. Ia hanya berkata pelan. Maaf, Pak. Saya akan bersihkan sekarang juga. Salah satu tamu tampak ingin berbicara, tapi urung. Mereka hanya tersenyum kaku dan melanjutkan pembicaraan, mencoba mengalihkan suasana. Rani pergi membawa baki dengan hati remuk. Tapi langkahnya tetap tenang. Tak setetes pun air mata ia biarkan jatuh saat itu. Ia tahu, kalau ia menangis, itu akan membuat orang lain merasa benar atas perlakuan mereka. Malamnya, rumah kembali sunyi. Dimas duduk di ruang kerjanya. Di tangannya, secangkir kopi yang tak lagi hangat. Pikirannya kosong. Bayangan wajah Rani terlintas. Ia ingat betul bagaimana Rani tetap menunduk, tidak membantah, tidak menunjukkan amarah, meski dihina sedemikian rupa. Bahkan saat wajahnya jelas-jelas menahan luka dan malu. Dimas menghela napas panjang. Aku keterlaluan, gumamnya lirih. Ia terdiam lama, menatap meja kosong di depannya. Dalam hati, ada penyesalan yang mulai tumbuh. Ia mulai bertanya, kenapa aku marah sebesar itu? Hanya karena kesalahan kecil. Apa aku benar-benar marah? Atau aku justru sedang bingung dengan perasaan sendiri? Sementara itu, Rani di dapur masih membersihkan karpet dengan hati-hati. Meski matanya sembab karena menangis dalam diam, ia tetap melakukan tugasnya. Bukan karena takut, tapi karena ia punya tanggung jawab. Dan karena ia tak ingin kehilangan pekerjaan yang jadi satu-satunya harapan untuk ibunya di kampung. Dan malam itu, tanpa sadar, 2 hati yang selama ini terpisah oleh status dan gengsi, mulai saling menggenggam rasa yang belum berani mereka akui. Sudah 2 hari sejak kejadian di ruang tamu, di mana Dimas mempermalukan Rani di depan para tamu bisnisnya. Dan selama 2 hari itu pula, suasana rumah terasa berbeda. Dimas mencoba bersikap biasa saja, tapi entah kenapa, pagi ini kopi terasa hambar, taman depan tampak berantakan, dan lantai ruang tamu yang biasanya mengilap, kini tampak kusam. Bahkan suara langkah kaki ringan yang biasa terdengar pagi-pagi, menghilang. Dimas turun dari kamarnya dengan wajah kesal. Rani, panggilnya lantang. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur. Kosong. Ke kamar belakang. Kosong juga. Ia mulai kesal. Kemana pembantu itu? Main kabur. Tiba-tiba, Bu Ratri muncul dari ruang makan dengan wajah serius. Di tangannya, ada secari kertas lipat yang baru saja ditemukan di atas meja dapur. Dimas, ucapnya pelan. Ini surat dari Rani. Dimas mengambilnya dengan ragu. Jantungnya berdetak cepat saat membaca tulisan tangan Rani. Pak Dimas dan Bu Ratri yang saya hormati.
Maaf jika saya harus pergi tanpa sempat berpamitan secara langsung. Saya tahu saya hanya seorang pembantu, dan mungkin kehadiran saya tidak berarti apa-apa. Tapi setelah kejadian kemarin, saya sadar, mungkin saya memang tidak pantas berada di rumah ini. Saya tidak marah, tidak dendam. Saya hanya ingin menjaga harga diri saya sendiri. Terima kasih atas pekerjaan ini. Gaji terakhir tidak perlu dikirim. Gunakan saja untuk beli teh kesukaan ibu. Terima kasih atas semua kenangan. Saya akan selalu mengingat kebaikan ibu, dan maaf jika saya pernah membuat kesalahan. Salam hormat. Rani. Dimas terdiam. Tangannya gemetar saat melipat kembali surat itu. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Kenapa aku merasa kehilangan? Ia berjalan mondar-mandir, mencoba menelepon nomor Rani, tapi tidak aktif. Ia bahkan menyuruh sopirnya mencari ke tempat kos Rani, tapi hasilnya nihil. Seperti ditelan bumi, Rani benar-benar pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas duduk sendirian di ruang tamu, dalam keheningan yang mencekam. Tak ada suara piring di dapur. Tak ada aroma teh melati. Tak ada senyum hangat dari gadis sederhana yang selalu bisa menenangkan ibunya. Ia menyandarkan kepala ke sofa, menatap kosong ke langit-langit. Apa aku terlalu kejam? Bisiknya pada diri sendiri. Seketika ia teringat bagaimana Rani selalu sabar, bahkan saat dihina. Bagaimana ia tetap tersenyum, bahkan saat hatinya pasti sakit. Dan sekarang, semua itu hilang. Rumah mewah ini jadi benar-benar sunyi, tak hanya tanpa suara, tapi juga tanpa jiwa. Dan di saat itulah, Dimas menyadari satu hal. Rani mungkin hanya seorang pembantu, tapi kehadirannya telah mengisi kekosongan dalam hatinya. Sudah hampir seminggu sejak Rani pergi. Dan selama itu pula, hati Dimas tak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba kembali ke rutinitas seperti biasa. Kantor, rapat, proyek properti. Tapi pikirannya selalu kembali ke satu nama, Rani. Tak tahan lagi. Akhirnya Dimas memutuskan untuk mencari tahu. Ia membuka berkas administrasi dari agen penyalur pembantu rumah tangga dan menemukan alamat kampung asal Rani, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung berangkat. Sopirnya ditinggal. Ia ingin pergi sendiri. Perjalanan panjang membawanya melewati jalan-jalan sempit yang berdebu. Rumah-rumah sederhana berdiri di kiri kanan jalan, dikelilingi sawah dan kebun kecil. Berbeda jauh dengan dunia mewah yang biasa ia tinggali. Setelah bertanya pada warga sekitar, akhirnya Dimas sampai di sebuah rumah kayu yang tampak rapuh namun bersih. Di sana, di halaman depan, ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Rani sedang memandikan seorang wanita tua yang duduk di kursi roda. Wajah wanita itu pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya penuh kasih saat menatap Rani. "Maaf Bu, agak dingin ya airnya," ujar Rani lembut, mengelap tangan sang ibu dengan handuk. Dimas berdiri di balik pohon, mengamati diam-diam. Ia melihat Rani tersenyum meski keringat mengucur di dahinya. Setelah selesai, Rani mengantar ibunya ke dalam rumah, lalu memanggil seorang anak laki-laki kecil keluar dari bilik kayu. "Raka, ayo makan dulu. Nanti kamu telat sekolah." Anak itu tersenyum dan langsung duduk di atas tikar. Rani menyuapinya pelan. Tidak ada keluhan. Tidak ada wajah sedih. Yang ada hanya ketulusan. Dimas tak bisa berkata apa-apa. Selama ini ia mengira Rani hanyalah gadis kampung biasa, bekerja demi uang semata. Tapi hari ini ia melihat sendiri, betapa berat beban yang dipikul Rani, dan betapa besar cinta yang ia berikan untuk keluarganya. Semua itu dilakukan dari hasil kerjanya sebagai pembantu rumah tangga. Beberapa menit kemudian, Rani keluar rumah untuk menjemur pakaian. Saat itulah, ia terkejut melihat Dimas berdiri di pinggir jalan. "Pepak Dimas?" Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas menatapnya dalam. Wajah gadis itu sedikit pucat karena kaget, tapi tetap tenang seperti biasa. "Aku nyari kamu," ucap Dimas pelan. "Aku mau minta maaf." Rani menunduk. "Kenapa Bapak repot-repot ke sini?" Dimas menarik napas panjang.
Karena aku sadar, aku sudah keterlaluan. Aku nggak pernah benar-benar lihat siapa kamu sebenarnya. Dan sekarang, setelah lihat langsung, aku yang malu. Rani tak menjawab. Ia hanya menatap mata Dimas sejenak. Ada banyak rasa di dalamnya. Kaget, bingung, juga luka yang belum sembuh. Malam itu, Dimas duduk bersama keluarga Rani. Ia membawa sembako dan sedikit uang bantuan, meski dengan canggung. Ia tidak sedang pamer kekayaan. Kali ini, ia datang sebagai manusia yang sedang belajar menghargai orang lain. Dan di malam itulah, untuk pertama kalinya, Dimas merasa kecil. Tapi juga lebih manusiawi dari sebelumnya. Pagi itu, Dimas berdiri kikuk di depan rumah papan milik keluarga Rani. Sinar matahari yang hangat tak mampu mengurangi dinginnya rasa bersalah yang menghantam dadanya. Selama ini, ia terbiasa menjadi bos yang tak pernah merasa perlu meminta maaf. Tapi kali ini berbeda. Kali ini hatinya benar-benar terguncang. Rani keluar dengan baju lusuh dan wajah lelah. Tangannya masih memegang baskom air hangat untuk memandikan ibunya yang lumpuh. Matanya membulat ketika melihat sosok yang selama ini hanya ada di rumah mewah, kini berdiri di depan rumah reyotnya. "Pak Dimas?" tanyanya tak percaya. Dimas menunduk. Ia merasa kecil di hadapan perempuan sederhana yang selama ini diperlakukannya tanpa hati. Aku datang bukan sebagai atasanmu, tapi sebagai seseorang yang telah berbuat salah," katanya pelan. Rani diam. Hatinya berdegup tak menentu. Ia tak menyangka Dimas akan datang sejauh ini hanya untuk menemuinya. Tapi rasa sakit dan keraguan masih bersarang di hatinya. "Kenapa baru sekarang, Pak? Setelah saya pergi dan tak ada lagi di rumah Bapak?" tanyanya datar. "Aku terlalu sombong untuk menyadari betapa pentingnya kehadiranmu. Aku terbiasa dilayani. Lupa kalau yang melayani juga manusia, yang punya perasaan," ucap Dimas dengan suara bergetar. Ia menatap mata Rani dalam-dalam. "Kalau kamu bersedia kembali, aku tak ingin kamu jadi pembantu lagi. Aku ingin kamu pegang kendali di rumah itu. Kamu akan jadi pengurus utama. Bahkan aku akan naikkan gajimu 3 kali lipat. Tapi bukan cuma itu, Rani." Dimas menarik napas panjang. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku butuh kamu, bukan hanya di rumah, tapi juga di hidupku." Rani terdiam. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat luka lama, tapi juga membawa harapan yang hangat. Ia menatap ibunya yang terbaring di dalam, dan adiknya yang masih duduk di lantai sambil mengerjakan PR. Masih dengan air mata yang tertahan, Rani menjawab pelan. "Saya butuh waktu. Saya tak ingin kembali hanya karena kasihan, Pak. Tapi kalau memang Bapak sungguh-sungguh, saya akan pertimbangkan." Dimas mengangguk. "Saya akan tunggu. Berapapun lama waktunya." Sore itu langit mendung, angin berhembus pelan, seakan ikut menyaksikan momen yang tak pernah dibayangkan oleh Rani. Ia baru saja selesai menyapu halaman rumah ketika Dimas datang. Wajahnya tak lagi dingin seperti dulu. Sorot matanya lembut, bahkan ragu. "Rani," panggil Dimas pelan. Rani menoleh, gugup. "Ada apa, Pak?" Dimas mendekat. Ia menggenggam sesuatu di tangannya. Bukan bunga, bukan hadiah, hanya keyakinan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku datang bukan sebagai bosmu, tapi sebagai pria yang menyayangimu." Rani membelalak. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin percaya, tapi juga takut berharap. Dimas melanjutkan, "Kamu bukan hanya pembantu di rumahku, tapi juga orang yang membersihkan hatiku yang kotor. Aku dulu sombong, angkuh, dan tak punya hati. Tapi kamu mengubah semuanya." Air mata Rani tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka. Ia dulu hanya gadis miskin yang dihina karena statusnya. Tapi kini, pria yang dulu memandangnya rendah justru berkata bahwa ia adalah sosok yang membuatnya menjadi manusia. "Apa kamu yakin?" "Aku hanya orang biasa," ucap Rani terbata. Dimas mengangguk. "Aku yakin. Bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Boleh aku memperjuangkan kamu,
sebagai pasangan hidup, bukan sebagai pembantuku. Rani menangis semakin deras. Ia tak menjawab, hanya mengangguk pelan dengan senyum penuh haru. Dan di sore mendung itu, cinta tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari luka, maaf, dan ketulusan. Beberapa hari setelah Dimas menyatakan cintanya, suasana rumah berubah hangat. Rani tak lagi sekadar seorang pembantu. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi kali ini dengan senyum yang berbeda, senyum penuh harapan. Dan senyum itu tak luput dari perhatian Ibu Dimas. Suatu pagi, Ibu Dimas memanggil Rani ke taman belakang. "Rani, duduklah sebentar," ucapnya lembut. Rani menurut. Jantungnya berdebar. Ia takut dimarahi atau dianggap merebut hati anak majikannya. Namun Ibu Dimas hanya tersenyum. "Kamu tahu, selama ini Dimas sulit sekali membuka hati. Ia keras, terlalu bangga, dan sering tak peduli pada perasaan orang. Tapi sejak kamu datang, aku melihat anakku berubah." Rani menunduk, menahan air mata. Tak menyangka, wanita yang ia hormati itu justru memujinya. "Aku merestui hubungan kalian," lanjut Ibu Dimas sambil menggenggam tangan Rani. "Bukan karena kamu cantik atau kaya, tapi karena kamu tulus. Hanya orang seperti kamu yang bisa melembutkan hati anakku." Rani menangis, sujud di hadapan wanita itu. "Terima kasih, Bu. Saya tidak pernah berani berharap sejauh ini." Namun restu itu bukan akhir dari segalanya. Saat kabar hubungan Dimas dan Rani menyebar ke keluarga besar, badai baru pun datang. Dimas mau menikahi pembantu? Malu-maluin keluarga saja. "Dia itu cuma orang miskin, tidak pantas masuk keluarga kita." Suara-suara sumbang itu berdatangan dari paman, bibi, dan sepupu Dimas. Mereka menolak keras. Mereka memandang Rani sebelah mata, seolah cinta dan ketulusan tidak berarti apa-apa dibanding status sosial. Tapi Dimas tak bergeming. Ibu Dimas pun berdiri di sisinya. "Kalau kalian tak bisa menerima orang yang membuat anakku bahagia, maka kalian yang tidak pantas berada di sekeliling kami," kata sang ibu dengan tegas. Dimas menggenggam tangan Rani. Meski jalan masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia tahu, dengan restu ibunya dan cinta yang tulus, mereka bisa melangkah bersama melawan segalanya. Pagi itu langit tampak bersahabat. Matahari bersinar hangat, seolah ikut merestui langkah dua insan yang hendak mengikat janji suci dalam kesederhanaan. Tak ada pelaminan mewah, tak ada gaun berkilau, dan tak ada fotografer profesional yang mengabadikan momen. Tapi justru disitulah keindahannya. Segala hal berlangsung dengan tulus dan tanpa kepura-puraan. Dimas, mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan sederhana, menatap Rani yang duduk bersimpuh di sampingnya. Rani tampak cantik dengan kebaya sederhana berwarna lembut. Rambut disanggul rapi tanpa perhiasan berlebihan. Di wajahnya terpancar ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia pendam dalam diam. Semua orang yang hadir adalah tetangga dekat. Orang-orang yang mengenal Rani sebagai gadis pekerja keras dan tak pernah mengeluh. Mereka hadir bukan karena undangan cetak emas, melainkan karena hati mereka turut bahagia melihat seorang gadis pembantu akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang pantas. Keluarga Dimas tak hadir. Mereka menolak mentah-mentah keputusan Dimas untuk menikahi seorang perempuan dari kalangan bawah. Memalukan. Begitu kata ibunya dulu. Tapi Dimas sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang gengsi.